materi baru nih untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kira-kira ada yang udah tahu belum ya? Apa sih gagasan pokok dan pikiran dan pendukung itu? Coba yuk kita pelajari yuk. Apa barangkali kalian udah ada yang tahu ya? Yuk kita lihat. Cidat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sesuai yang udah Buai jelasin, kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini ya. Kita simak yuk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah materi untuk bahasa Indonesia pada subtema 1. Siapa yang cinta negara Indonesia? Kita harus cinta ya sama negara kita, apalagi bahasa kita sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks. Yang kedua, menyajikan gagasan pokok dan pendukung di setiap paragraf dari teks. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, kayaknya kita lebih baik untuk mengenal paragraf terlebih dahulu ya. Ada yang udah tahu apa itu paragraf? Paragraf kayak gimana ya? Kita bahas ya. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri di atas beberapa paragraf. Bener nggak? Iya dong. Ya. Tetapi terkadang ada juga yang satu paragraf. Nah, itu biasanya hanya cerita pendek. Nah, untuk yang kedua, setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, ciri-ciri paragraf. Kalian lihat. Yang pertama, diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital tahu? Huruf yang besar ya. Nah, yang kedua biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Nah, yang ketiga diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu adalah ciri-ciri paragraf. Nih. Oke, kita lihat yuk. Nih, contoh paragraf dalam bacaan atau teks. Nah, ini ada cerita tentang anjing dengan ayam jantan. Coba kalian perhatikan. Di dalam teks atau bacaan ini ada berapa banyak paragrafnya? Coba diperhatikan. Iya, kurang lebih ada 6 ya, ada 6 atau 7 paragraf. Tapi itu yang terakhir kayaknya nggak termasuk ya. Nah, jadi paragraf itu yang pertama dilihat. Nih, pada suatu hari. Nah, itu awalan. Ini paragraf 1. Paragraf 2, anjing tidur di pangkal pokok. Nah, itu paragraf 2. Paragraf ketiga, kokokan ayam jantan. Itu sudah selanjutnya. Yang keempat, rubah bercakap-cakap. Itu paragraf keempat. Paragraf kelima, ayam jantan menjawab. Paragraf ke-6, rubah buat sebagaimana. Nah, itu paragraf 6. Ini mungkin yang terakhir ayam jantan dan anjing itu sepertinya bukan termasuk paragraf ya, karena dia sendiri. Seharusnya dia bisa gabung dengan yang di paragraf 6. Oke. Ini contoh paragraf. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, lihat juga diawali dengan huruf kapital, P-nya. Ada suatu hari, P-nya besar, kapital? Ya, kapital. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Ya, nih tanda titik. Nih, ini P-nya huruf kapital. Ini ada tanda titik di akhir kalimat, di akhir paragrafnya. Itu adalah ciri-ciri paragraf. Terdiri dari beberapa kalimat, ya enggak? Betul. Di paragraf 1 ini ada berapa kalimat? Coba perhatikan. Ada 3 kalimat. Nah, ini namanya disebut paragraf. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mulai ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba perhatikan. Nah, gagasan pokok itu sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Nah, sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Sampai sini kira-kira paham nggak? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf.
Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Tuh, ya, kalian bisa garis bawahi ini. Kalimat utama biasanya ada di bagian awal atau bagian akhir. Itu bisa dilihat. Nah, kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata. Nah, contohnya apa kata-katanya? Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Itu biasanya gagasan mendukung. Ya. Oke, lanjut dicontoh. Nah, ini ada sebuah paragraf. Coba kalian baca dan perhatikan. Kira-kira mana gagasan pokoknya ya? Adanya di mana ya gagasan pokoknya ya? Kita latihannya gagasan pokok dulu nih. Karena kan kalau gagasan pokok itu intinya apa ya dari paragraf itu? Coba perhatikan. Nah, dari paragraf yang ada ini, kira-kira gagasan pokoknya mana? Nah, jadi untuk gagasan pokok di paragraf ini, apa ya kira-kira? Nah, gagasan pokoknya adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Ini adanya di awal. Jadi gagasan pokoknya untuk paragraf. Contoh paragraf ini adanya di awal kalimat. Itu. Paham sampai sini? Nah, oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Nih, garis bawahi. Penjelas ya, yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Contohnya, kita lihat yuk. Coba perhatikan. Ini ada sebuah paragraf. Kira-kira mana ya yang termasuk gagasan pendukungnya? Coba dibaca dulu. Nah, gimana? Udah ketemu belum? Nah, coba kita lihat. Yang termasuk gagasan pendukung dari paragraf ini adalah yang pertama, kita lihat penjelasnya ya, berarti ya, penjelasannya. Gagasan pendukungnya adalah Andi sering ke perpustakaan. Ada? Ada ya. Nih. Lalu yang kedua, Andi mengikuti berbagai macam les. Iya, betul. Dan yang ketiga, Andi sering membaca buku pada hari libur. Nah, ini yang termasuk gagasan pendukung atau penjelas dari sebuah paragrafnya, paragraf yang ini. Ya. Jadi gagasan penjelas atau gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu, nggak mesti satu ya, kecuali kalau gagasan pokok. Kalau gagasan pokok itu adanya di awal atau di akhir. Oke, lanjut ya. Nah, sampai sini udah paham? Selesai ya materi kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan tugasnya ya. Nah, jadi nanti tugasnya itu adalah kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nanti Bu Ai akan menyiapkan sebuah teks atau bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Jadi nanti kalian tinggal mencari kira-kira mana ya yang termasuk gagasan pokoknya, mana ya gagasan pendukungnya atau penjelasnya. Nah, Bu Ai harap kalian bisa paham ya. Ini untuk latihan dari apa yang sudah tadi Bu Ai jelaskan. Nah, kira-kira kalian memahaminya atau tidak? Kalau memang kalian bisa mengerjakan, insya Allah kalian paham ya. Oke, nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa tanya langsung ke Bu Ai ya. Oke, cukup sekian mungkin ya sampai penjelasan Ibu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada materi ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.